Customer churn analysis secara umum latar belakang bahwa perusahaan e-commerce beroperasi di lingkungan bisnis yang kompetitif, di mana keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya. Pelanggan yang loyal cenderung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan melalui pembeliannya secara berulangan. Sedangkan pelanggan yang tidak loyal berpotensi meningkatkan churn rate dan membebani biaya akuisisi pelanggan baru. Dalam upaya untuk memaksimalkan efisiensinya bisnis dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, perusahaan ingin memahami karakteristik pelanggan yang loyal dan tidak loyal. Dalam hal ini untuk data 0 itu yang tidak churn dan 1 churn. Problemnya, perusahaan kesulitan membedakan pelanggan yang loyal dan tidak loyal secara sistematis. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan strategi pemasaran dan program loyalitas karena tidak adanya data yang mendukung untuk segmentasi pelanggan. Tanpa pemahaman ini, perusahaan tidak dapat secara proaktif menangani churn atau meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Goals-nya berdasarkan permasalahan di atas, perusahaan ingin memiliki kemampuan untuk memprediksi churn pelanggan dan mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Secara umum, ada beberapa referensi yang saya ketahui, yaitu untuk model yang ingin ditujukan evaluasi metriknya, yaitu Precision Recall PR atau PRAUC. Saya lebih cocok dipergunakan daripada Receiver Operating Characteristic AUC dalam memprediksi churn tersebut, karena pelanggan dengan dataset yang tidak seimbang karena lebih fokus pada churn kelas minoritas, memiliki interpretasi yang lebih relevan, lebih tahan terhadap ketidakseimbangan kelas, dan lebih selaras dengan tujuan bisnis. Memilih matrik evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan efektif dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Secara umum, proses analitik pendekatannya yaitu kita akan mencari pola pelanggan untuk mengetahui pelanggan yang churn-nya yang tidak dan yang tidak. Kemudian pola tersebut dipergunakan untuk membangun model prediksi loyalitas pelanggan. Berdasarkan evaluasi metriknya, PRAUC matrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi khususnya dalam konteks dataset yang tidak seimbang. Seperti kasus prediksi churn pelanggan, PRAUC menggambarkan hubungan antara precision, ketepatan prediksi positif, dan recall, kemampuan menangkap kelas positif pada berbagai ambang batas klasifikasi. Ketidakseimbangan kelas, precision recall, dirancang khusus untuk menangani dataset yang tidak seimbang dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja model pada kelas minoritas atau pelanggan yang churn. Fokus pada kelas positif, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan besar akan churn. Precision recall secara langsung mengukur precision dan recall model pada kelas positif. Konteks bisnisnya dalam skenario churn pelanggan seringkali lebih penting untuk mengidentifikasi calon pelanggan yang akan churn dengan benar, meskipun ada beberapa false positif, daripada memiliki akurasi keseluruhan yang tinggi. Precision recall mencerminkan prioritas ini dengan fokus pada precision dan recall. Data understanding diperoleh dari Google Drive yang disampaikan oleh coach. Terus untuk data atributnya ini terdiri dari 11 fitur, diantaranya tenure, warehouse to home, number of device register, prepare order count, satisfaction score, marital status, number of address, complaint, day since last order, cashback amount, dan churn itu sendiri. Secara lebih lengkap bisa dilihat pada tabel seperti yang tampil di layar. Terus pertama yang kita lakukan sinkronisasi terhadap library-library yang ada. Selanjutnya kita membaca CSV dari data e-commerce customer churn tersebut. Bisa dilihat listnya seperti yang ada di tampilan seperti ini.
Nah, ini yang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa datanya ini tidak seimbang antara kosong dan satu, yang kosongnya itu tidak C-nya itu sebesar 3267 dan yang C-nya 674. Nah, inilah awal kenapa lebih saya cocok menggunakan precision recall. Semua proses tahapan untuk EDA sudah saya lakukan, tapi kaitan keterbatasan waktu mungkin ini tidak terlalu banyak saya bahas, namun beberapa proses sudah dilakukan, termasuk untuk data cleaning di sini untuk missing value-nya bisa dilihat ada beberapa fitur seperti tenure, warehouse to home, dan design/order. Ini ada beberapa data yang perlu kita lakukan treatment. Nah, seperti ini kesimpulannya. Nah, setelah itu nanti di bawah akan kita lakukan treatment terhadap missing value data tersebut. Nah, ini saya coba tampilkan heat map terhadap data yang ada. Jadi berdasarkan data heat map di atas dapat dilihat bahwa nilai missing value antara satu kolom dengan kolom lainnya tidak berhubungan atau berkorelasi. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat tenure histogram, warehouse to home histogram, dan design/order histogramnya. Selanjutnya untuk menghitung ini kita perlu melakukan penghitungan data jumlah outlier. Ada beberapa data yang bisa kita lihat, ini diantaranya tenure, warehouse to home, number of device register, number of address, design/order, serta cashback amount. Nah, setelah itu kita lakukan proses treatment untuk menghapus outlier terhadap data-data yang ada tersebut. Setelah dilakukan treatment, data bisa kita lihat sesuai dengan tampilan. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan, saya ingin menampilkan data setelah dilakukan treatment tadi terhadap grafik tenure histogram, warehouse to home histogram, dan design/order histogram. Nah, dikarenakan adanya skew ketiga kolom di atas, maka nilai missing value diisi dengan nilai median. Adapun tahapannya seperti ini, sehingga bisa kita lihat hasilnya sekarang sudah menjadi lebih baik, bisa kita pergunakan untuk proses data analisis. Nah, berdasarkan data analisis bisa kita lihat terhadap tenure histogram, satisfaction score histogram. Angka warna biru ini menunjukkan angka C dan angka yang pink ini menunjukkan angka 1. Secara detail angka kuantitatifnya bisa kita lihat nanti di garis bawah, di penjelasan yang ada di bawah berdasarkan angka sesuai dengan gambar yang ada di sini. Untuk tenure histogram ini dibagi menjadi 3 grafik jarak dari 0 sampai ke 5, 5 sampai dengan 10, 10 sampai dengan 15, 15 sampai dengan 20, dan seterusnya. Begitu pula untuk satisfaction score histogramnya kami coba batasi dari 1,0 sampai dengan 1,5, 1,5 dan seterusnya sampai dengan angka 5. Nah, jadi angka bisa dilihat di sini, angka yang warna biru inilah angka yang terhadap pola bisnis kita. Akan tetapi ada beberapa angka yang memang harus kita antisipasi. Nah, ini mungkin beberapa datanya, ini bisa kita lihat mungkin karena ini nanti akan lebih fokus pada pembahasan di bawah, dan ini ada beberapa treatment yang sudah kita lakukan. Nah, ini beberapa angka data kuantitatifnya seperti yang tadi ditampilkan di atas. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu setelah data analitik kita melakukan feature engineering. Nah, di sini kolom
prepare order cat dan marital status diubah menggunakan one hot encoder karena bentuknya string atau kategorik dan kategorinya tidak banyak sehingga diubah menjadi numerik agar dapat diproses untuk pembuatan model. Nah, seperti yang tampil di layar setelah dilakukan proses dari train, tes, dan split sehingga bisa dilihat tampilannya menjadi data frame-nya seperti ini. Selanjutnya kami melakukan model dan evaluasi. Kami mencoba menggunakan ada 6 algoritma yang kami coba masukkan. Nah, setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut, hasil yang diperoleh ternyata yang paling tinggi itu yaitu random forest. Random forest sebesar 0,848567. Nah, ini begitu pula untuk beberapa algoritma yang lainnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini selanjutnya kita lakukan model benchmarking untuk tes datanya seperti ini, sehingga setelah dilakukan tes data, angka dari random forest menjadi jauh lebih besar dari yang sebelumnya, sebesar 0,84, sekarang menjadi 0,92. Selanjutnya kita lakukan tes oversampling dengan keyboard cross validation. Nah, di sini juga tahapan-tahapannya sudah kita lakukan. Nah, kalau ini evaluation metric without oversampling dan ini with oversampling. Dari data tersebut, setelah di oversampling bahwa nilai precision recall-nya semakin tinggi dibanding dengan yang tidak menggunakan oversampling. Namun nilai precision turun tetapi tidak turun secara signifikan sehingga secara keseluruhan evaluation metric lebih baik menggunakan data yang telah melalui proses oversampling. Nah, selanjutnya untuk classification report without oversampling, ini tahapannya sudah kita lakukan. Begitu pula untuk with oversamplingnya bisa kita lihat dari kedua report di atas, nilai precision recall lebih tinggi pada model yang menggunakan oversampling. Sehingga pada proses kali ini model yang akan digunakan adalah model dengan oversampling. Selanjutnya tahapannya hyperparameter tuning diperoleh model pipeline-nya seperti tampak di layar seperti ini, dan untuk selanjutnya kita akan menyimpan model ke model yang terbaik. Saya menyimpan dengan nama eka_base model_modul 3.pkl. Nah, ini bisa kita lihat hasil precision recall semuanya. Nah, ini juga sudah kita lakukan seluruh tahapannya. Ini selanjutnya yaitu fitur importantnya bisa kita lihat. Nah, sehingga yang terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasinya sehingga dihasilkan angka seperti tampak di layar seperti ini. Secara umum penjelasan hasil modelnya akurasinya 92,88%. Model memiliki akurasi yang cukup tinggi. Untuk precision recall-nya 78%, recall-nya 76%. Precision recall-nya menunjukkan keseimbangan dengan skor yang mendekati 87%. Model cukup handal dan menangkap pelanggan Chen meskipun datasetnya tidak seimbang. Untuk F1 skor untuk kelasnya sebesar 77%. Kombinasi precision recall-nya menunjukkan bahwa model cukup konsisten dalam memprediksi bisnis. Ketika ini dihitungkan terhadap implikasi bisnis, fokus retensi pada pelanggan berisiko churn, sehingga strategi bahwa identifikasi pelanggan yang diprediksi akan churn, fokuskan kampanye retensi sebagai pemberian diskon, untuk meminimalkan false negatif, mengoptimalkan kampanye retensi, serta
evaluasi ROI kampanye. Di sini kalau misalkan jika ARPU-nya pelanggan sebesar 1 juta per bulan sehingga sebanyak 78% dari 89 orang dan biaya retensi pelanggan adalah 100.000, maka pendapatan potensial yang dapat diselamatkan sebesar 69.420. Sehingga dengan penghematan ini perusahaan dapat mengukur dampak langsung dari strategi yang berbasis prediksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.